Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya kegiatan hari ini berjalan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Ajeng dipimpin berdoa ya. Pagi ini dipimpin Ajeng berdoa untuk mengawali kegiatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dipimpin berdoa, no. Bisa? Ajeng pimpin berdoa sekarang. Berdoa mulai. Ya. Selesai. Sudah selesai ya. Pagi ini kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari, bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita awali pembahasannya minggu kemarin. Sebelum kita lanjutkan, disiapkan dulu buku paketnya, buku tulis dan alat tulisnya. Ya, barangkali nanti ada hal-hal yang penting yang perlu kamu catat. Siapkan dulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kedudukan pembukaan UUD 1945. Kemudian hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan teks proklamasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba ingat kembali kedudukan pembukaan UUD 1945. Jadi UUD 1945 itu kan ada bagian-bagiannya, ada sistematikanya. Ya. Ada pembukaan, ada batang tubuh gitu. Batang tubuh itu pasal-pasal. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dibandingkan dengan pasal-pasalnya itu sama atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Kedudukan pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pasal-pasalnya atau batang tubuhnya. Masih ingat apa alasannya mengapa kedudukan pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pasal-pasalnya? Siapa yang masih ingat? Niken, masih ingat? Fundamental. Halo? Ya, apa? Apa alasannya? Karena kaidah-kaidah fundamental. Iya. Karena memuat, jadi pembukaan UUD 1945 kedudukannya lebih tinggi dari pasal-pasalnya karena pembukaan UUD 1945 memuat kaidah-kaidah negara yang fundamental. Kaidah negara yang fundamental atau mendasar itu meliputi apa saja? Meliputi apa saja? Meliputi, jadi di sana termuat dasar negara, kedaulatan rakyat. Coba di bukumu itu ada. Coba dilihat halaman berapa. Saya lupa. Halaman berapa? Coba dicari. Hal-hal atau kaidah-kaidah fundamental negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945.
Jadi menyatakan proklamasi pembukaan itu ya. Kemudian menyatakan tentang dasar negara, memuat dasar negara, memuat tentang kedaulatan rakyat, memuat pokok-pokok pikiran. Kaidah-kaidah negara yang fundamental itu terdapat dalam pembukaan. Sehingga pembukaan kedudukannya lebih tinggi dari pasal-pasalnya. Dan pembukaan itu tidak akan pernah dirubah walaupun dilakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 45. Yang dirubah atau diamandemen itu pasal-pasalnya, bukan pembukaannya. Karena prinsipnya merubah pembukaan sama halnya dengan membubarkan negara. Itu alasannya ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan teks proklamasi. Teks proklamasi di buku paketmu itu juga ada. Jadi kalau kita mau melihat hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD 1945, kita harus paham dulu isinya. Ya, kita tidak akan mungkin bisa menjelaskan tanpa tahu isinya. Siapa yang tidak paham atau belum paham isi pembukaan UUD 1945? Ayo, jawab jujur. Sudah paham semua atau belum nih? Kadang-kadang Pancasila yang isinya hanya 5 sila saja, kalian menganggap itu tidak penting sehingga tidak hafal ya. Bukan hanya kalian, banyak orang, banyak warga negara yang ternyata dasar negara atau isi Pancasila saja tidak paham. Kita harus paham dulu. Dari alinea 1, 2, 3, dan 4 itu harus kita pahami isinya. Ya, kita lihat satu persatu. Coba Aji Galang. Pembukaan UUD 1945 itu kan kita baca setiap kali upacara ya. Kalau kamu memperhatikan pasti akan paham isinya. Alinea pertama. Isinya tentang apa, Nak? Isinya tentang apa? Aji Galang bisa dinyalakan videonya? Ini mau lihat kamu lagi apa ini? Aji Galang. Kok tidak ada suaranya? Di sana dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya. Intinya apa? Bangsa Indonesia itu bersikap menentang terhadap segala macam atau segala bentuk penjajahan. Karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka penjajahan di atas dunia tidak saja di Indonesia tetapi di mana saja bangsa Indonesia tidak menyetujui itu. Itu alinea pertama. Yang kedua, dan perjuangan pergerakan telah sampai dan seterusnya itu menyatakan tentang apa? Ayo, Aldo atau Agustina bisa dijawab. Alinea kedua, pembukaan UUD 45 memuat tentang apa? Saya mohon setelah ini, setelah dasar negara kamu pahami, pembukaan UUD 1945 juga harus dipahami. Ya, masing-masing alinea itu maknanya apa? Itu nanti sampai kelas 9 itu masih terus ditanyakan. Makna pembukaan alinea kedua itu tentang
pernyataan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu sudah mencapai puncaknya. Jadi kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaan itu merupakan puncak perjuangan, bukan akhir perjuangan, tetapi puncak perjuangan. Jadi setelah memperjuangkan sekian lama, maka kemerdekaan sudah bisa diraih. Yang ketiga, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Itu menyatakan tentang apa? Halo? Halo? Tidak, pada tidur kan? Tadi Nines, Niken sudah berusaha menjawab loh. Sekarang kok diam semua? Ayo. Sudah berusaha diingat-ingat. Alinea ketiga. Perjuangan bangsa Indonesia atau proklamasi yang dicapai, kemerdekaan yang dicapai, tidak saja hanya karena perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan rahmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Ya, jadi tanpa kehendaknya kita mau berjuang sekeras apapun juga tidak akan bisa kita capai. Alinea keempat. Ada berapa alinea toh pembukaan UUD 1945 itu? Berapa? 4. 4. Ada yang menjawab 5 nih. 4 ya. Alinea keempat. Kemudian daripada itu dan seterusnya ya, itu memuat banyak hal di sana. Kalau memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seterusnya, itu apa? Itu tujuan atau cita-cita yang akan dicapai. Jadi tujuan negara Indonesia atau tujuan nasional itu termuat di dalam pembukaan UUD 1945. Ada tujuan negara, ada kedaulatan rakyat atau rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kemudian ada dasar negara. Ya. Semua itu termuat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jadi alinea ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu menyatakan tentang apa? Menyatakan tentang pernyataan kemerdekaan dan tujuan yang akan dicapai, tetapi secara terperinci. Sekarang kamu lihat teks proklamasi. Teks proklamasi sudah ketemu belum? Halaman berapa itu ada teks proklamasi? Halaman 28. Ya, coba dibaca, salah satu dibaca. Aji Galang tadi belum menjawab pertanyaan Bu Heni ya. Coba sekarang Aji Galang. Aji Galang masih mengikuti pembelajaran apa sudah kemana ini? Dinyalakan videonya, coba Bu Heni mau lihat. Aji Galang. Tidak ada suaranya. Berta. No, dinyalakan videonya, no. Berta. Winda. Sepi seperti kuburan ya ini. Teks proklamasi.
Coba dibaca. Nines lagi coba. Nines. Dibaca no. Teks proklamasi. Sudah ketemu tadi halaman berapa? Sudah ketemu halaman 28 ya. Loh, kok ngobrol sendiri? Proklamasi. Siapa ini yang bersedia untuk membaca teks proklamasi? Tinggal membaca saja kok. Pacar Happy? Pacar Happy? Halo? Ya, mikrofonnya itu dimatikan dulu. Yang bercerita sendiri, ayo bercerita sendiri. Tuh, pacar Happy? Faris, kok tidak ada suaranya? Pada kemana nih? Pacar Happy dinyalakan videonya. Baik, saya lanjutkan, terlalu lama menunggu kalian. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi dalam teks proklamasi yang singkat itu ada dua hal yang dinyatakan. Yang pertama tentang pernyataan kemerdekaan, yang kedua tentang apa? Yang kedua tentang apa? Yang pertama pernyataan kemerdekaan, yang kedua tentang Pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan. Jadi hal-hal yang akan dilakukan setelah merdeka. Jadi hubungannya apa ini? Hubungannya antara proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan UUD 1945 merupakan uraian proklamasi secara terperinci. Ya. Secara terperinci. Kita lanjutkan. Makna alinea, makna setiap alinea tadi sudah ya, sudah kita bahas tadi. Jadi alinea pertama itu memuat apa, kedua, tiga, empat, dan 1, 2, 3, dan 4 itu memuat atau menyatakan tentang apa sudah kita uraikan tadi di depan. Yang sekarang kita lanjutkan adalah sifat-sifat UUD. Ya. Konstitusi. Konstitusi atau orang kadang menyebutnya dengan UUD. Konstitusi itu apa toh? Konstitusi itu aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdasarkan bentuknya, konstitusi itu dibedakan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Secara gampang, yang tertulis itu berarti berupa teks atau berupa naskah. Contohnya UUD 1945. Tetapi yang tidak tertulis, tidak berupa naskah,
tetapi dipraktekkan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dinamakan konvensi. Jadi konvensi itu konstitusi yang tidak tertulis. Ya. Konstitusi aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Kalau kalian belum siap catatan, berarti nanti bisa dicatat lagi setelah ini, tetapi dengan melihat buku atau sumber belajar yang lain. Bentuk konstitusi. Jadi, menurut bentuknya, konstitusi atau UUD 1945 itu tertulis. Ya. Kalau sifatnya, itu dilihat dari sifatnya, itu ada yang kaku, rigid ya, atau fleksibel atau luas. Maksudnya bagaimana? Yang kaku itu bila sulit untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sulit untuk dilakukan perubahan. Jadi harus dengan cara-cara istimewa. Sedangkan UUD 1945 itu sifatnya fleksibel atau luas karena mudah untuk dilakukan perubahan dan mudah menyesuaikan perkembangan zaman. Kalian pasti seringkali mendengar istilah amandemen. Amandemen atau perubahan terhadap UUD. UUD 1945 itu juga memungkinkan dilakukan perubahan. Tentang perubahan itu saja diatur di dalam pasal 37. Mohon nanti anak-anak harus punya UUD. Harganya murah itu kok. Ya. Jadi di pembelajaran ini kalian harus punya UUD. UUD. Beli nanti ya. Perubahan UUD 1945 itu diatur dalam pasal 37. Jadi boleh dilakukan perubahan. Karena UUD mengatur hal itu. Hanya disepakati yang tidak akan dirubah adalah bagian pembukaannya. Kita ulang lagi. Tadi berdasarkan bentuknya UUD 1945 itu apa? Bentuknya tertulis atau tidak tertulis? Halo? Tertulis atau tidak tertulis UUD 1945? Tertulis. Tertulis, ya, karena berupa naskah ya. Yang tidak tertulis disebut apa? Yang tidak tertulis disebut konvensi. Apa? Konvensi. Ya. Berdasarkan sifatnya, UUD 1945 itu termasuk bersifat kaku atau luas, rigid atau fleksibel. Fleksibel atau rigid? UUD Halo? UUD 1945 bersifat fleksibel. Disebut fleksibel karena mudah dilakukan perubahan dan mudah menyesuaikan perkembangan zaman. Ya. Ya. Gitu. Nanti kalau kita tes tengah semester materinya sampai ini loh ya. Sampai dengan ini. Sampai dengan yang kita bahas ini. Ya. Jadi kita bisa simpulkan UUD 1945 itu bersifat berbentuk tertulis. Tertulis karena rumusannya merupakan satu hukum yang mengikat pemerintah. Ya. Singkat dan supel.
supel itu sama dengan luwes. Supel dan luwes itu sama. Kemudian memuat norma-norma atau aturan. Kemudian merupakan hukum positif. Hukum positif itu hukum yang sedang berlaku ya. Hukum yang sedang berlaku itu hukum positif. Yang tertinggi. Jadi di tata urutan peraturan perundang-undangan nasional itu UUD 1945 itu merupakan peraturan tertinggi. Artinya menjadi pedoman atau dasar menyusun peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Nanti tentang peraturan perundang-undangan nasional akan kita bahas di bab tersendiri. Ya. Jadi merupakan peraturan tertulis, berisi norma-norma, merupakan hukum positif yang tertinggi, singkat, dan supel. Hukum positif, hukum yang sedang berlaku. Itu ya. Tolong dipahami lagi. Mudah atau memungkinkan dilakukan perubahan, tetapi yang tidak dirubah adalah bagian pembukaannya. Kita lanjutkan. Setelah sifat-sifat UUD, kita lanjutkan ke fungsi. Fungsi UUD 1945 memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan penentu. Alat kontrol itu ya untuk mengontrol apakah aturan hukum yang ada, peraturan hukum yang lebih rendah itu sudah sesuai atau belum dengan UUD 1945. Jadi UUD 1945 itu karena merupakan peraturan hukum tertinggi, maka peraturan-peraturan yang berada di bawahnya harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Itu maksudnya UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengontrol apakah peraturan hukum yang lebih rendah itu sudah sesuai atau belum dengan UUD 1945. Kemudian sebagai pengatur, mengatur bagaimana kekuasaan negara itu dibagi, disusun, dan dilaksanakan. Ya, kemudian sebagai penentu itu untuk mengatur, menentukan hak dan kewajiban semua warga negara. Nanti tentang kekuasaan negara, lembaga kekuasaan negara kita bahas di bab selanjutnya. Pembelajaran hari ini, kegiatan daring hari ini, kita sudah bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah kamu harus bisa menjelaskan bagaimana kedudukan pembukaan UUD 45. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan teks proklamasi. Yang ketiga, makna di setiap alinea pembukaan UUD 1945. Keempat itu sifat-sifat UUD 1945 dan fungsi UUD 1945. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk yang belum mengikuti ulangan, nanti siang dilihat lagi di WA grup ya. Ulangan susulan akan dilaksanakan nanti kalau tidak salah jam 11 sampai jam 1 siang. Jangan ada yang terlewat, mohon untuk diikuti supaya tidak ada susulan yang kesekian kalinya. Susulannya hanya 1 kali ini saja. Ya.
Untuk hari ini saya cukupkan ini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti silahkan tetap dibaca buku paketnya untuk memperjelas apa yang sudah kalian pelajari atau yang sudah saya jelaskan hari ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.